بسم الله الرحمن الرحيم. Melewati satu kaum yang mempunyai satu berhala yang tidaklah orang lewatinya kecuali akan melakukan ibadah kurban kepada berhala itu. Lalu dikatakan kepada salah satunya, berkurbanlah. Kata yang ini, saya tidak punya sesuatu pun untuk mengkurbankan kepada berhala ini. Apa kata kaum itu? Qarrib, berkurbanlah walau bizubari, walaupun dengan seekor lalat. Lalu dia berkurban dengan seekor lalat. Lalu dia masuk neraka. Sudah bisa dibayangkan? Berkurban dengan lalat. Sekarang kalau kurban adalah identik dengan daging, kenapa judulnya lalat? Nah, berarti kurban identik dengan dia nomor satunya. Lalu lewat yang satunya bilang berkurban, enggak, aku enggak akan pernah mengorbankan sesuatu pun untuk seorang pun, untuk siapapun dari selain Allah. Lalu dia fadrubu unqahu, lalu dipenggallah lehernya. Tapi dia masuk jannah. Pertanyaan, dengan apa mereka mau berkurban walau dengan seekor? Tapi maksud saya jangan dipahami dengan hadis Bukhari Muslim dalam bab sholat Jumat, man roha fisaatil rabi'ati, langsung saya putus, fa ka'annama qarraba dajajatan gitu. Wa man roha fisaatil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan. Jangan ke sana larinya. Walaupun Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mencantumkan ya ada dua sahabat, yang satu dengan unggas, yang satu beli daging, itu juga nggak disepakati difahami sebagai kurban. Cuma semangat, ada yang dipahami semangat di situ, karena sudah ada wa in ya'suru 'alaikum fatadbahu jaza'atan minad dhani, itu sudah ada wahyu Muslim belum marah. Syarat minimal hewan ya, kalau itu kambing lah minimal ya, separuh umur lebih. Kalau memang nggak ada, misalnya uang ada tapi barang nggak ada, barang ada uang nggak ada tapi tetap kepingin kurban, ya setengah umur lebih dikit udah lumayan. Nggak ada istilahnya ayah, maksudnya jangan lari ke sana dong. Nanti saya kata, oh berarti boleh kurban pakai nyamuk. Bukan. Nanti habis ini nyari nyamuk, toan sembelih. Allah taqabbal min paijo ali paijo nyamuk. Bukan, nggak lari ke sana. Tapi maksudnya apa yang diambil faidah? Ya, ibrah dari kisah itu. Ternyata kurban itu sebuah ibadah, sebuah ubudiyah, sebuah uluhiyah. Nah, sekarang kita pakai perbandingan lagi, termasuk zaman sekarang. Itu di Fathul Majid itu, Az-Zamakhsyari itu mencantumkan. Zaman dulu itu udah ada orang kalau membeli rumah atau bangun rumah, biasanya mereka nyembelih satu sembelihan untuk dipersembahkan kepada jin, karena khaufan min an tusibahul jinnu gitu. Dulu udah ada. Anak saya yang cerita, pas dia dekat Bromo, ikut-ikutan magang lulusan pesantren, saya suruh magang ke pekerjaan umum aspal, karena dekat dengan yang punya ini kawin. Titip anak saya lah biar pernah kepanasan dulu dengan di pesantren aja, saya bilang panas-panasan dia ukur jalannya aspal. Saat ini kok ke Bromo ya, nginep di sana semalam, ada mes di sana ya, baru kontrak ya. Nah, pas masuk ternyata orang-orang ini ya punya kayak gitu, tapi nggak tahu pimpinannya. Pas masuk kita nggak nyembelih, jadi takut sama ndanya. Yang sekolahnya SOS dalam sejarah kebudayaan Indonesia itu ada namanya ndanya, yaitu penunggu rumah. Kalau Mbak Rekso namanya penunggu kampung, pelajaran kuliah. Lalu diingatkan kalau mau tidur itu baca doa begini. Setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah,
dan fihi minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Akhirnya nggak jadi. Suruh wudu dulu, bangun tidur segar. Mereka bilang, iya ya nggak apa-apa ya. Dan saya bukan hanya dengar dari putra saya, tetapi dari yang lain juga iya. Mau masuk rumah, masuk kampung, mau motong pohon itu juga nyembelih. Nah saya tanya, yang melarung kepala kerbau ke laut itu urusannya daging apa enggak? Nah, saya tanya, itu urusan daging dibagi-bagi ke orang apa enggak? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu sungguh kezaliman yang agung. Maka kalau ditanya, nggak mungkin ada yang bilang bagi-bagi daging. Sebagai kesimpulan, oleh sebab itu, jadi kesimpulannya oleh sebab itu, karena itu tadi data-data tadi, dalil-dalil tadi dapat kita ambil. Nah satu lagi Nabi kan berkurban, ya. Wa dzabahu biyadihi. Beliau menyembelih dengan kedua tangannya. Bahkan Nabi SAW kabshaini amlahaini aqranaini saminaini wa fi riwayatin Abi Awana saminaini. Jadi Nabi pernah berkorban dengan dua gibas. Nah, itu yang sifat pertamanya ada warna hitam ya fi sawadin wa yanzuru fi sawadin wa yabru fi sawadin wa yatu fi sawadin di mata di bagian perut dan pada ekornya dan kaki ada hitamnya. Nah, Nabi menyembelih keduanya gemuk atau mahal dalam Sahih Abu Awana. Nah, belakangnya beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Disembelih dengan tangannya sendiri. Belum lagi ucapan, bukan hanya disembelih Allahu Akbar sebagai syarat sah menurut sebagian mazhab, tapi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad. Taqabbal itu kan di surah Al-Maidah ayat 27 itu kan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lalu diterimalah kurban salah satu dari keduanya dan tidak diterima dari yang lainnya. Itu tambahan data. Baru kesimpulannya. Maka ibadah kurban yang lengkap adalah bukan hanya daftar. Bukan hanya daftar. Kalau bisa proses membelinya itu ada ujian. Kalau bisa nyembelih sendiri, nyembelih sendiri. Itu nanti aplikasi cinta dunia dan cinta Allahnya baru terasa. Kalau tadi kan cuma belinya aja kan, belum. Pas mau disembelih itu ada ujian. Ya Rasulullah, saya nggak tega menyembelih kambing saya. Nabi bilang, asyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau kasihan sama dia, artinya nyembelih dalam keadaan hatimu ada kasihan, semoga Allah mengasihani. Silsilatul hadits sahih. Kambing, kalau kau kasihan sama dia, ketika kau menyembelih justru kau dapat pahala. Maksudnya dikasihani Allah dengan semuanya, diampuni, diberi taufik, dan pahalanya berbeda ketika orang ngamuk dalam menyembelih. Nggak sama. Dikasihani oleh Allah. Jadi kalau orang bilang saya nggak tega, ya bagus. Itu adalah salah satu kebagusan hati, kebeningan hati. Asal hati ini adalah penuh kasih sayang. Asalnya hati kotor baru kena hawa, kena dunia, terlalu cinta dunia. Jadi nyembelih, satu nyembelih sendiri. Kedua, jadi nggak cuma daftar. Kalau nggak berani hadir di tempat penyembelihan, hadir di tempat penyembelihan. Tengok, nggak berani megang, ya nggak harus motor, tapi rasakan ibadah ini. Rasakan ibadah ini. Ada sesuatu yang berbeda. Gak bisa hadir. Saya membayangkan keistimewaan melihat pakai video calling.
kurban. Kasih tahu, Pak, kurban Bapak mau disembelih. Oh iya. Ada dua fungsi. Satu yang saya ceramahkan dari tadi, kedua yang belum saya ceramahkan, yaitu kurbannya disembelih nanti jam 11. Kurbannya disembelih besok. Dia potong kuku sekarang. Halo? Potong kuku sekarang. Lalu ada yang nanya, Ustaz, kalau disembelih tanggal 12 potong kukunya apa? Langsung saja, saya pernah potong kuku tanggal 12 sore. Bukan karena titik, karena yang lain. Jadi tebak sendiri. Nggak ketebak. Jadi saya pernah potong kuku tanggal 12 sore. Maksudnya yakin. Memang nyembelihnya kapan? Ya pokoknya tanggal 12 sore. Ya, cari pakai matematika aja. 12 sore, berarti nyembelih kan nggak harus, cuma tanggal 12 sore. Artinya demikian. Jangan sampai daftar, dia nggak tahu, lupa, nunggu daging atau tidak. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kalau ke itu pakai kaleng itu loh, apa? Pakai super kurban, itu kan daftar nggak pernah tahu nanti dapat dagingnya, gitu kan? Nah, saya bilang nggak harus daftar ke sana. Bukan bikin pesawat, saya bilang. Ini bukan bikin pesawat, ini cuma manajemen kecil. Kita yang nyembelih di tempat kita. Nah, sudah, baru di setiap desa ada truk freezer. Halo, ini ide. Katanya super kurban biar dikalengin bakar Pasuruan jadi daging kaleng. Kaleng, bukan kaleng-kaleng. Ya. Kaleng-kaleng itu kan istilahnya ya yang lemah-lemah gitu, bukan yang jelek-jelek, yang palsu, bukan. Kenapa sih nyembelih sudah dikuliti, ada truk untuk kelurahan ini, bawa ke sana, masukkan, siapkan 3 truk, berangkat ke Pasuruan langsung dikalengkan, tapi pakai nama lah, langsung dicetak di ini biar dapat pahala makan punya sendiri. Fakulu minha, fakulu ini mana kalau Al-Quran fakulu minha, makanlah. Kalau untuk pribadi ya makan wadakhiru simpan. Kalau ada yang berkata gitu, gimana kalau naruhnya di super kurban? Itu cuma teknis, gak harus mendapatkan uluhiyah. Nah, ibadah yang khusus ini dengan cara taruh ya maksudnya nggak dapat gitu lalu kita lupakan. Kalau bahasanya harus ada mujahadah, ya sembelih sendiri. Nah, kalau bisa ide lah ke super kurban, siapkan truk di mana-mana, jadi orang dapat. Apalagi daging dia bilang, kan kami dapat kalengnya lo makan. Nah, ini daging punya orang itu. Daging punya orang. Kalau nyembelih sendiri, selain kita menyaksikan, kita dapat sunnah makan punya sendiri, nyimpan punya sendiri, bukan dapat punya orang. Halo. Nah, sekarang saya tanya untuk dilakukan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan kecuali dari setelah sholat Id kecuali dari daging kurbannya sendiri. Bisa jawab? Wah, mulailah muncul ungkapan-ungkapan sesuai misalnya. Saya nggak bilang terus-terusan. Adakah sebuah upaya sekali aja lah, 2 kali berkurban makan punya sendiri habis sholat Id? Ya nggak terus-terusan, mungkin ada tantangan, saya paham, saya juga ya nggak terus-terusan, saya tahu nggak semudah yang dibayangkan. Contoh nih, saya sholat Idnya di Tirtasani. Nah, lalu saya tanya, saya makan daging kurban punya saya caranya gimana? Ya, pastinya saya kalau mau upaya ya nyembelih di sini. Tapi berapa lama mereka keluar untuk jangan-jangan nunggu lagi. Nah, kalau bisa habis disembelih, nyembelih sendiri, tunggu sebentar, lalu makan punya kita sendiri. Masya Allah. Ya tidak muakkadah, tapi ada anjuran mustahab untuk memakan walaupun ini keluar dari
tazkiyatun nafas minimal ada sampingan dari faidah menyembelih sendiri. Selain dapat ubudiyahnya, dapat juga yang lain, perintah untuk makan punya sendiri makan. Makanya kan perantau kan, kalau gitu habis sholat makan-makan kayak mana? Itu kalau sholat Idul Fitri cocok itu. Kalau sholat Idul Adha nggak semuanya harus makan. Siapa tahu punya dia disembelih pertama kali, ambil testisnya, di situ sudah ada bakaran, pakai oven masukkan makan selesai. Maksud saya ini sampingan ya, sampingan kalau kita sedang menyembah. Masih ada waktu? Ya. Sekarang tazkiyatun nafas masalah kata sobirin. Saya tanya, sobirin di sini sobar musibah atau sobar taat? Ayat 102. Wawalaya abadi fa'al ma'al sanadini insya'allahu minas sobirin. Sobirin di sini, sobirin musibah. Ini termasuk cara memahami sabar. Daerah kalau Ibnu Qayyim dari murid Ibnu Qayyim mengatakan sabar jika dilihat dalam Al-Quran tidak semuanya menuju kepada musibah, tetapi sabar dalam taat, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Kalau dibahasakan Ibnu Taimiyah ini sabrun ikhtiyariyun dan sabrun iqtirariyun. Cuma penyebutan Ibnu Qayyim yang pertama sabrun iqtirari, sabar terpaksa. Apa sabar terpaksa? Sabar musibah. Kalau orang udah kena sakit, mau nggak sabar tetap sakit loh, ya. Sudah. Kalau orang sakit nggak sabar tetap sakit. Kedua, sabar pilihan, ikhtiyari. Nah, ini termasuk yang diucapkan Nabi Ismail kecil. Kalau akan dapat aku insya Allah termasuk yang sabar menerima perintah untuk disembelih. Namanya sabar ikhtiyari. Lalu Ibnu Qayyim berkata sabar ikhtiyari lebih berat daripada sabar ikhtirari. Kenapa? Sabar ikhtirari itu bisa dilakukan oleh non-muslim. Bisa. Cobalah mereka kena musibah, pasti baliknya ke Tuhan. Tapi milih masuk Islam itu berat. Sudah. Milih masuk Islam itu sabar ikhtiyari. Orang Islam milih tambah taat itu namanya sabar ikhtiyari. Jadi tidak identik dengan cuma musibah. Satu lagi aja. Tapi sebenarnya banyak terminologi agama di dalam surat Shafa. Di depannya insya Allah. Karena ini pendidikan, saya berwasiat mohon tidak diajari santri dengan sugesti orang stres di sebuah negeri. You can, if you think you can. Itu sugesti orang stres di sebuah negeri. Peneliti Dr. Fulan S3 psikologi dia meneliti, dia cari, dia tahrij gitu. Tahrij itu cari sumber bukunya, sumber pengucap. Ternyata di sebuah negeri ada orang, ini insya Allah imamnya, ada orang yang tazkiyatun nafas ini, yang dia daftar militer pasukan khusus, lalu gagal, tidak diterima, lalu dia nulis buku. Sugesti seperti ini, kamu bisa jika kamu bisa. Lalu dia ditangkap, dimasukkan ke panti rehabilitasi. Bukunya laris manis, dianggap stres. Setelah keluar dia daftar lagi, gagal lagi, nulis buku lagi, ditangkap lagi. Dan bukunya laku keras dibeli oleh mahasiswa di negeri itu. Lalu mereka pulang ke Indonesia, ke semua negeri dengan doktrin bisa. Saya mohon tidak diucapkan itu orang. Bisa. Lalu ada yang berargumen, bukankah Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi? Wah, kata seseorang,
memberi sesuai prasangka hamba. Iya, bukan berarti menetapkan bahwa dia pasti sukses. Harus disandarkan kepada insya Allah. Jadi mohon tidak diucapkan ujian, jangan grogi ya. Bilang bisa, justru kalau bilang kalau grogi, bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mau dilempar ke api ya, sholihin, tawakal yakin dan tawakal, mau dilempar ke api punya apa? Pikiran lain dan memang nggak ada di jalan kecuali melempar. Ya, cuma bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, redaksi hasbunallah wa ni'mal wakil. Sucikan hati anak kita dari terlalu qadariyah. Nah, kalau mau bukti bahwa itu bermasalah, pakai hadis atau Quran dulu, pakai Quran dulu. Pas perang Hunain, para sahabat 12.000 kasih musuh sepertiga atau seperempatnya. Jumlah 12.000 membuat sahabat kagum itu maksudnya musuh cuma segitu. Lalu di fase awal perang Hunain, nanti saya baca ayatnya, pas turun ke lembah Hunain, sahabat pada kocar-kacir. Padahal secara nalar nggak mungkin 12.000 kocar-kacir. Itu dalil jangan mendahulukan kualitas, prestasi, reputasi, kualifikasi, jangan. Nanti kena tegur Allah. Kalau guru saya pernah ngomong sebaris, tapi nggak kayak saya ini ngomongnya kaget. Guru saya bilang sambil tunduk, tegur begitu dia ya, orang yang terlalu bersandar karena kemampuan itu beresiko kena tegur. Jadi wayah Hunain, dan ingat pas perang Hunain, ketika a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian yang kasir membuat kalian a'jabatkum, membuat kalian takjub, rolas. Sahabat nggak kita cela, itu sebagai pelajaran buat kita agar kita nggak terjerumus. Sahabat udah dijanjikan surga, sebagian nama disebut dengan bahasa umum disebut, tapi kita jangan bersandar. Bisa, akhirnya kalah. Karateka juara tahun sekian ke Ikosika itu kalah, benturkan ke kepalanya ya. Karena dia juara berkali-kali, kalah sama orang biasa, malu, benturkan kepala. Maka justru ketika ada yang memaksa bisa menang, kalah, itu lebih memalukan, nggak tentram. Satu dalil lagi dalam Sahih Muslim. Saya minta maaf untuk yang di sebelah ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman berkata, akan kukumpuli istriku yang 70 dalam semalam dan akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi tentara yang berbahaya. Bilang insya Allah Nabi Sulaiman tidak menggubris. Lalu dikumpulinya istrinya yang 70 dalam satu waktu dan tidak melahirkan kecuali Bilqis atau Balqis. Itu pun anaknya nisfa jinnin. Apa? Nisfa itu separuh. Halo? Nyambung nggak kira-kira? Enggak. Saya keluarin ya. Nabi SAW bercerita, Nabi Sulaiman berkata, aku akan mengumpuli istriku yang 70 dan akan melahirkan anak laki-laki. Maksudnya jadi tentara. Bilang insya Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak bilang insya Allah. Lalu 69 nggak hamil, satu cuma hamil, itu pun Bilqis atau Balqis. Dan itu pun lahir di dalam hadis itu disebut nisfa jinni, separuh jin. Gak usah dibayangkan bentuknya. Ya ada syarat mengatakan begini, ada asal yang menyebutkan begini, pokoknya setengah jin. Yang kita ambil bukan itu, 69 gak hamil. Padahal dalam hadis Hasan Nabi bersabda,
Di antara keistimewaan para nabi dibanding manusia adalah mereka mampu mengumpuli istri-istri mereka dalam satu waktu. Itu mukjizat. Ya. Itu kan karunia kan? Tapi karena nggak bilang insya Allah, terus cuma satu. Itu tazkiyatun nafas kita untuk para pembimbing. Nggak membiasakan bisa. Mungkin mau tampil lomba tampil, jadi pikirin bisa kamu terus kulino setoran karo aku. Jangan gitu. Terus kulino wes nggak apa-apa. Wah bisa. Nah, apa rasanya? Kalau di ustazah bilang astagfirullah. Apa rasanya? Wah, mantap. Bilang insyaallah. Orang Ismail yang bilang santai ini insyaallah nasabiri. Kalau beri satu lagi karena kejadian banyak. Kita kan kalau janjian bilang apa? Insyaallah kan? Itu insyaallah aslinya itu kalau sudah yakin. Taruhlah zon, bukan syak, bukan waham. Kita udah waham itu artinya kemampuan hadirnya jauh di atas mungkin. Lalu jawane metu apa? Kalau guru saya bilang namanya insyaallah ta'liq itu gantung, gak jelas. Lebih saya sukai ngomong kayak guru saya. Kalau nggak yakin, mesti separuh, atau mungkin itu syak. Kalau mungkin sedikit, bilang aja, aduh saya nggak yakin bisa. Nah, tapi kalau memang sudah ada sampai luar, lalu dia masih ada khawatir, ya hasbunallah ni'mal wakil, dia nggak apa bilang insyaallah, diusahakan. Apalagi kalau sudah yakin, yang dimaksud intinya jangan sampai jauh dari kemungkinan bahkan yang nggak hadir bilang insyaallah. Ini kurang teruji. Ya, jadi kalau bilang hadir insyaallah, walaupun umpama dalam hati dan ini ya insyaallah itu namanya tazkiyatun nafas dari sisi kita menyandarkan nasib kita atas masyiat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya demikian. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas faedah yang disampaikan tadi Ustaz. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء